Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wilayah yang berada di daerah pegunungan, Wonosobo terkenal dengan kesejukan dan keindahan alamnya. Salah satu desa di Wonosobo yang sangat memperhatikan keselarasan hutan dan alam adalah Desa Bogoran. The people in Bogoran had a very valuable system of hutan rakyat. Not only was the hutan rakyat being managed with maybe 30 different plants in a very sophisticated form of agroforestry that had a cultural history and tradition. This time I come with a different group of foresters. I come with a group of scholastics, whom I hope will also learn the relationship with the land and how to care for trees and how to sustain life on the land. Di desa ini, para frater filosofan Serikat Yesus mengadakan live-in selama 5 hari. Mereka belajar bagaimana penduduk desa Bogoran menjaga keselarasan hutan di wilayahnya dengan sistem hutan rakyat. Ketika hutan ini dikelola oleh warga, ini memang menjadi pendapatan yang cukup besar buat masyarakat, sehingga mereka sampai bisa menyekolahkan anak sampai SMP dan sebagainya. Taruhlah satu orangnya itu hanya memiliki setengah, bahkan mungkin 1/4 hektar, itu saja bisa menghidupi sebuah keluarga tanpa hutan tersebut sampai menjadi gundul dan menjadi lahan kritis. Di sini kan tanamannya tumbang sari, jadi hutan tidak terlalu, kalau sudah panen gundul itu enggak. Kalau dulu albasia itu kan cuma untuk naungan, kalau sekarang ya memang itu untuk pokok. Itu memang sangat mendukung, karena di sini sudah hajinya itu 10% dari jumlah kakaknya. Dan tahun 2011 ini ada 11 orang mau naik haji. Itu haji albasia. Selama live-in, para frater filosofan Serikat Yesus terlibat bersama penduduk desa Bogoran dalam dinamika hidup sehari-hari. Melalui pergumulan hidup bersama para penduduk, diharapkan para frater dapat semakin mencintai alam dan Tuhan. Melalui pengalaman ini saya sungguh-sungguh terjun ke dalam, berusaha untuk melihat situasi secara konkret, terutama soal lingkungan hidup. Mungkin pengalaman yang sederhana yang paling tidak bagi saya mewakili adalah ketika saya diajak oleh Pak Edi untuk ke sawah. Waktu itu saya sebelum ke sawah ikut membajak gitu ya, dengan 2 kerbau itu saya sungguh-sungguh terkesan ketika Pak Edi mengatakan, wah, hidup itu suatu anugerah. Dan dia mengatakan, saya bersyukur atas hidup ini. Bagi saya itu merupakan suatu pengalaman di mana beliau juga merasakan kehadiran Allah. Itu membuat saya tergugah. Hutan kalau tanpa orang yang menjaga, ada orang lokal seperti itu, mungkin seperti orang yang tanpa Tuhan atau tanpa jiwa seperti itu. Saya kira ini sangat penting ini bagi dua ini, orang lokal yang mempunyai memperhatikan kepada hutan, dan jadi
cara untuk menjaga hutan ini mungkin tidak bagus kalau tidak ada orang yang memperhatikan itu. Dan saya yakin bahwa bagi orang kota itu mungkin mereka kurang untuk perhatikan atau menghargai sesuatu seperti ini ya, kerasan atau merasa seperti ya hutan itu bagian hidup mereka seperti itu. Masyarakat di sini sungguh-sungguh tergantung pada alam untuk ya membiayai hidup. Dan saya merasa satu hal pokok yang tadi sempat saya ungkapkan, yaitu tentang kata syukur, itu mengandung suatu makna bahwa janganlah kita terlalu serakah gitu ya, terlalu rakus akan mengeksploitasi alam, bagaimana ingin selalu menggunakan, memakai terus, tapi bagaimana ada suatu sikap cukup, atau dalam bahasa kita ada tantum kuantum dalam diri kita. Ada rasa cukup, dan cukup itu mengandung suatu ungkapan syukur yang penuh.